Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita jumpa lagi di pembelajaran kita hari ini, dan topik pada kesempatan ini adalah tentang manajemen file. Apa sih manajemen file itu ya? Jadi manajemen file adalah sebuah metode atau struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk ataupun partisi disk ataupun pada tempat penyimpanan data yang lain. Fungsinya apa sih kita belajar manajemen file ini atau manfaatnya? Yang pertama adalah meminimalisir resiko kehilangan. Maksudnya kehilangan file ya. Yang kemudian memudahkan pencarian file, dan yang ketiga yang mengetahui file yang tak terpakai. Sementara fungsi daripada manajemen file ini memudahkan cara kerja ya. Dengan di-manage, dengan ditata rapi, kita akan memudahkan bagaimana mengurutkan, bagaimana mencari dan seterusnya akan ada. Memudahkan dalam membuat, mengedit dan menghapus file. Kemudian kemudahan dalam backup dan recovery. Kemudian juga user dapat mengacu file dengan simbolik dan tidak menggunakan penambahan yang mengacu pada perangkat fisik. Juga data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif, dan tampilannya juga sangat friendly. Dan itu adalah manfaat dari manajemen file. Bagaimana kita dalam prakteknya? Ya, kita bisa mulai dengan arahkan kursornya ke start, kemudian kita pilih klik kanan, kemudian pilih File Explorer. Nah, nanti akan tampil File Explorer, tampilannya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, secara umum tempat penyimpanan itu biasanya ada pengkodean seperti ini, ada C, E, F dan G ya, dan C.2. Nah, di sini ada yang tampil di komputer kami di sini kebetulan karena ada tempat penyimpanan itu hanya harddisk saja. Jadi di sini hanya harddisk yang dijadikan dua partisi, kemudian DVD dan CD drive ya, DVD drive dan CD drive. Tapi karena ini nggak ada data yang saya simpan, jadi tidak muncul di sini. Yang ini yang penting adalah C dan E, ini adalah harddisk kita. Dan harddisk ini kita buat dua partisi sehingga yang harusnya C bisa jadi dua, jadi C dan E. Kemudian tempat penyimpanan ini kita bisa ganti nama, misalnya yang sekarang ini saya berikan nama data tambahan. Ini bisa ganti atau biasanya local disk tulisannya kalau secara default. Tapi kalau kita mau ganti juga boleh. Caranya adalah arahkan kursornya ke file tersebut, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih rename. Kemudian misalnya ini kita ganti data saja atau data. Nah, kemudian kalau yang asli C. Nah, kemudian ini adalah local disk. Nah, di dalam penamaan tersebut juga ada folder-folder. Nah, ini kebetulan ada folder. Dan untuk membuat folder kita kliknya di sini new folder, dan nanti akan ada create new folder. Folder tersebut akan berisi adalah file-file, kumpulan beberapa file. Nah, misalnya kita mau ganti folder ini dengan nama kita, misalnya kita pakai nama coba, seperti itu, maka akan ada folder kita. Jadi di data ini ada folder coba. Kalau kita punya file bisa simpan di sini ya. Kemudian cara nyimpan biasanya nanti akan di setiap di latihan penggunaan Word atau Excel, nanti kita bagaimana cara menyimpannya. Nah, ini adalah tempat penyimpanannya. Misalnya di dalam coba ini ada lagi, maaf saya ganti dulu, kurang enak pemandangannya kalau tidak ngetiknya nggak bagus ya. Nah, bisa begitu.
Nah, misalnya di dalam coba ini kita buat folder lagi yang disebut dengan subfolder. Maka caranya adalah klik yang coba, kemudian kita pilih new folder lagi. Misalnya di sini adalah namanya subfolder coba. Subfolder coba ya. Salah. Untuk manajemen file, misalnya kita punya file ya di dokumen. Nah, mana ya? Ini contoh ada ini, saya punya file namanya cover misalnya. Kita bisa saja kita pindahkan ke folder kita. Ya, misalnya caranya adalah dengan cara klik saja yang ada di dokumen ini, tekan mouse-nya, jangan dilepas, arahkan kursornya ke folder. Nah, tadi kan foldernya ada di E dan ada di coba. Kita langsung ke coba sini. Maka kita lihat di sini. Maka sudah ada. Ya. Ini adalah tinggal mengcopy. Cara mengcopy bisa dengan Ctrl C dan Ctrl V atau copy paste. Kemudian file ini bisa saja kita ganti misalnya dengan nama tadi rename lagi ya. Kemudian bisa juga dipindah, saya nggak mau dicoba tapi pengen masukkan ke subfolder. Caranya juga mudah, dengan diklik saja, tekan mouse-nya, pindahkan ke subfolder seperti itu. Kalau misalnya saya pengen jangan ini tapi maunya di copy saja, caranya bisa dengan klik ya, kemudian klik kanan, pilih copy, kemudian pindahkan ke coba sini, kemudian pilih paste, maka akan muncul. Bedanya apa kalau dipindah dengan di copy? Maka yang di sini masih ada dan di dalam coba juga masih ada. Nah, kemudian untuk melihat file-file kita, nah ini karena dicoba belum ada filenya, kita lihat di file saya sini ada ABI file misalnya. Nah, ini untuk penampilan file-file tersebut bisa klik di view, kemudian di sini ada bermacam-macam penampilan ya, bisa extra large, ada large icon, kemudian medium icon, ada small icon seperti ini tampilannya, ada list tampilannya seperti ini. Nah, ada konten dan seterusnya. Tapi yang biasa kita pakai biasanya senang menggunakan details. Kalau detail tampilannya ya detail lebih komplit. Nah, ini misalnya kita punya ada beberapa subfolder ya, dan file langsung juga ada. Kita akan kupas yang pertama tentang nama. Nama ini akan diurut ya berdasarkan abjad. Nah, dengan cara diklik maka urutannya bisa berubah ya. Nah, bisa dari A ke Z ataupun dari Z ke A. Kemudian juga ada modify, date modify. Ini adalah ada tercatat tanggal pembuatan dengan jamnya ya. Jadi kalau kita pengen membuat atau mencatat sebuah ketikan atau data, kita akan terekam deh tanggal berapa dibuat, kemudian juga jam berapa dibuat. Kemudian tipe filenya di sini kan contoh kalau subfolder, maka di sini tipenya file folder. Ada juga file bentuk PNG, nah gambar-gambar misalnya. Kemudian ada Corel Draw dan semuanya ya bisa diurut. Nah, untuk date modify, andaikan kita diklik sekali, dia akan mengurutkan dari data lama ke yang baru, atau diklik ulang maka dari yang baru ke yang lama. Demikian juga tipe data. Nah, misalnya tipe data mau model apa nih, sehingga ini memudahkan kalau kita misalnya mencari file kita bentuknya Word, maka carilah di sini data-data bentuk Microsoft Word, apa ada di ini. Kalau bentuknya gambar, misalnya PNG, kita lihat PNG itu apa aja sih yang ada, itu bisa kita lihat. Kemudian juga ada berdasarkan ukuran, berapa besar ukuran kilobyte-nya, ada yang
Kalau diklik sekali akan ngurutkan dari yang terbesar menuju ke terkecil, kalau diklik dari yang terkecil menuju yang besar. Kurang lebih itu sebagai untuk manajemen file tersebut. Jadi manajemen file itu meliputi ada untuk operasi file, membuat folder, kemudian juga memindahkan data, mengcopy data, menghapus data, semuanya bisa dilakukan di sini. Itu saja, mudah-mudahan ini manfaat, mudah-mudahan kembali bermanfaat dan bisa disebarkan juga kepada yang lain. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.